Dari situlah saya mau ikut tergerak untuk, kalau di moto kita tuh menyelamatkan yang tersisa gitu, Mbak. Jadi saya justru menunggu, Mbak, sampai sekarang. Kondisi Ya. sungainya atau karena lebih ke misalkan sikap orang-orangnya? Iya, Bayu Eko Nurtanto kali ini yang jadi tamu saya, anggota komunitas Ciliwung Depok. Halo Mas Bayu, Halo, terima kasih sama-sama, sudah Mbak. Sama-sama. hadir. Nggak habis, ini ya, bersih-bersih Ciliwung nggak ya? Enggak. Nggak ya, kali hari Jumat ya kan. Iya. Tapi biasanya kalau teman-teman tuh berkegiatan di hari apa sih? Rata-rata di weekend sih, Mbak, Di Sabtu weekend. atau Minggu. Komunitas Ciliwung Depok. Betul. Berarti memang areanya tuh teman-teman cuman di Sungai Ciliwung yang masuk di wilayah Depok kota, Betul, begitu? di wilayah tengah. Di mana aja, dari mana ke mana, sepanjang berapa itu? Kurang lebih kalau Ciliwung Depok itu kurang lebih 26 kilometer panjangnya. Mhm. Dari Kampung Hutan, Mhm. perbatasan Kota Depok dengan Kabupaten Bogor, terus sampai dengan Pasir Gunung Selatan yang berbatasan dengan Jakarta Selatan. Oke, komunitas Ciliwung Depok ini kan komunitas yang berisikan teman-teman yang peduli ya dengan kondisi di Sungai Ciliwung. Betul. Termasuk Mas Bayu juga. Gabung dari tahun berapa, Mas? Kalau saya pribadi dari 2011. Saya dari 2011. 2011. 2011 sekarang 2024. Berarti berapa belas tahun ya? 13 tahun. 13 luar biasa. Oh iya benar, sama kayak saya di RRI. 13 13 tahun. tahun. Kenapa maksudnya pertama itu 2011 dulu, kenapa pengen gabung ke KCD gitu? Kebetulan waktu itu di tahun 2010 saya diajak oleh Pak Taufik. Pak Taufik yang kebetulan beliau adalah pencetusnya komunitas Ciliwung Depok ini. Berdasarkan ajakan beliau, saya pribadi melihat bahwasannya kan kalau Ciliwung tuh zaman saya kecil itu adalah tempat saya main nih. Nah, terus kemudian karena udah mulai banyaknya pembangunan, terus kemudian mungkin agak rusaknya akses jalan yang ke Ciliwung begitu ya, atau DAS. Dari situlah saya mau ikut tergerak untuk kalau di moto kita tuh menyelamatkan yang tersisa gitu, Mbak. Menyelamatkan yang tersisa. Betul. Kok yang tersisa sih emangnya? Ya, Kenapa nggak semua gitu? Karena gini, kalau kita mengurusi dari hulu sampai hilirnya Ciliwung, sepanjang Ciliwung itu sepertinya sangat berat lah gitu. Jadi kita fokusnya terhadap halaman kita sendiri gitu. Jadi sepanjang di Ciliwung yang ada di Depok ya kita konsentrasi terhadap halaman rumah kita gitu. Itu yang kita bersihin. Mudah-mudahan mungkin dari halaman kita sendiri ada banyak yang ikut tergerak gitu, Mbak. Iya, kalau misalnya kalau saya nggak salah dulu tuh Mas Bayu sempat tercatat jadi ketua komunitas ini ya. Betul. Dari 2011 sampai 2016. 2016. Tapi memang kalau misalnya sekarang itu pergantian kayak kepengurusan, ketua gitu, itu rutin gitu dilakukan? Rutin per 2 tahun. Insya Allah kalau nggak ada halangan hari Minggu besok juga kita ada musyawarah besar untuk pergantian ketua dan pengurus begitu. Dulu apa aja sih yang dilakukan pada saat jadi pengurus gitu, Mas Bayu? Kalau kita ada 3 kategori kegiatan. Yang pertama kegiatan tahunan, kedua situasional, yang ketiga sama kegiatan mingguan. Jadi kalau yang tahunan tuh calendar of event-nya ya kayak seperti upacara 17-an di Cadas Ciliwung. Terus kemudian Hari Ciliwung itu calendar of event. Cuma kalau kegiatan yang situasional itu seperti Hari Lingkungan Hidup yang mungkin kita nggak bisa ya mungkin melihat faktor cuaca kita bisa laksanakan atau enggak, jadi situasional. Biasanya kegiatannya tuh ragamnya ngapain aja? Banyak hal seperti bebersih, kita biasanya bebersih, terus kemudian ada juga mungkin kalau ada yang ikutan dari teman-teman atau adik-adik sekolah itu kita bisa edukasi terkait ekobrik, terus kemudian penanganan sampah yang ada di rumah. Dari 2011 sekarang ke 2024 kondisi Ciliwung makin baik atau umum atau ya khususnya? Sepenglihatannya Kalau Mas Bayu kalau halaman rumah kita insya Allah mudah-mudahan menjadi menjadi tolak ukur untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. Saya anggap sangat nyaman untuk di halaman rumah. Tapi kalau kondisi Ciliwung secara utuh saya rasa agak memprihatinkan, Mbak. Kenapa? Itu ya adanya
mungkin pembangunan yang belum apa namanya, belum sesuai dengan peraturan DAS itu sendiri misalnya. Itu kan juga perlu menjadi perhatian yang sangat khusus dari bukan cuma kita sendiri tapi dari seluruh pihak lah. Pada saat misalkan lagi bersih-bersih gitu ya di Ciliwung tuh. Dulu ini kalau saya suka dengar nih, suka ada yang nemu kasur lah, suka ada yang nemu lemari nggak tuh di sana. Besok kita beli rumah kayaknya jangan-jangan ngambilnya perabotannya dari situ gitu. Bener apa emang? Betul. Mungkin yang belum kita temuin kayaknya kalau orang buang mantan belum kayaknya. Buanglah mantan. Jangan dong. Kalau dibuang di sungai, aduh. Ya, artinya ya segitu kalau mau melihat gimana dampak kerusakannya ya pada saat banjir sebetulnya, Mbak. Gitu kita bisa lihat bagaimana banyaknya sampah yang mungkin kita bisa lihat di hilirnya ya, di mana Manggarai. Bisa kita lihat bagaimana begitu memprihatinkannya bahwa kerusakan sampah dan yang lain-lain. Gini, kan kalau misalnya sungai itu kan mengalir ya dari hulu ke hilir gitu. Kalau misalnya cuma dibenerinnya misalnya nih teman-teman di Depok doang nih gitu ya. Terus kalau misalnya yang dari hulu nih tetap ada misalnya entah kemudian sampah dan lain sebagainya itu kan nyampe juga ke hilir. Nah, gimana? Saya pikir gini, ada juga teman-teman komunitas yang ada di hulu sampai dengan hilir, kita punya rekan-rekan juga yang juga bergiat yang sama. Nah, mungkin fokus tujuan kita tuh masing-masing menjaga halamannya, membersihkan halamannya, dan berharap seluruh lapisan masyarakat juga bisa ikutan gitu, Mbak. Nah, ketika semua sudah ikut tergerak kan, saya pikir ini bisa jadi kekuatan besar untuk sama-sama menjaga gitu. Beda ini nggak bisa digambarin nggak Mas Bayu? Bedanya misalnya dulu nih di 2011 nih Mbak, kondisi Ciliwung yang di Depok itu begini. Kalau sekarang tuh kita ngelihat ini, udah enak nih gitu. Kan tadi udah lebih nyaman kan katanya. Kalau mungkin Ciliwung Hulu sampai ke Ciliwung Tengah sampai saat ini kalau Mbak misalnya atau masyarakat mau datang lihat bahkan mungkin menikmati misalnya mandi itu masih sangat layak, Mbak. Masih bisa? Masih sangat layak. Nah, mungkin kalau yang sudah setelah bergeser dari ke arah hilir ini yang kayaknya mungkin udah nggak layak. Ada yang suka ninggalin selendang nggak habis mandi? Itu saya justru menunggu, Mbak, sampai sekarang. Oh gitu ya. Ya ampun, ternyata nggak ada ya. Oh ya ampun. Tapi makanya kondisinya emang beda. Itu lebih kenapa sih? Lebih karena misalkan kontur atau misalnya gini, kondisi sungainya atau karena lebih ke misalkan sikap orang-orangnya. Ya mungkin karena belum begitu banyaknya pembangunan yang sampai memakan memakan garis padan sungai mungkin kalau dari Ciliwung Tengah sampai ke hulu begitu. Kalau tengah ke bawah ya hilir tengah ke bawah hilir itu sepertinya karena ya itu tadi kondisi rumah yang benar-benar persis ada di pinggir sungai begitu ya. Bahkan betonisasi mungkin sudah salah satu faktor lah. Tapi kalau misalnya dulu tuh suka ini kan kalau teman-teman kan komunitas itu kan ya semacam relawan ya bergerak sendiri. Tapi suka misalnya diajak kerjasama atau dikoordinasikan tidak sih dengan pemerintah daerah setempat? Kita mengkomunikasikan, Mbak. Seperti misalnya kalau kita lakukan piket Ciliwung biasanya, piket Ciliwung itu kita nggak tentu. Seperti sebulan sekali misalnya kita melakukan pemantauan dari Kampung Hutan sampai dengan Pasi Gunung Selatan. Kita bisa lihat mencatat lah mana yang rawan longsor, terus kemudian mana yang masih ada pabrik terus masih membuang limbah misalnya seperti itu. Nah itu kita lakukan bersurat ke pemerintah gitu. Masih ada nggak tapi ditemuin nggak sampai sekarang? Alhamdulillah sih udah enggak. Alhamdulillah. Oh, itu langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat mereka menghentikan tindakan-tindakan itu cuman yang kayak gitu tadi koordinasi. Salah satunya ya kita bersyukur kita punya spot di mana masyarakat itu secara luas bisa melihat semua kegiatan kita. Dulu di awal-awal 2011 di bawah base camp kita ini, Mbak, itu masih ketika orang belum tahu bahwa ada kegiatan di bawah kolong jembatan itu, orang masih ada kegiatan yang membuang sampah sembarangan. Masyarakat yang lewat misalnya itu masih membuang sampah melalui jembatan. Nah, setelah rutinnya kegiatan kita lakukan di bawah dan masyarakat bisa lihat, kita kebetulan tempat kita sangat strategis lah ya. Jadi alhamdulillahnya sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang membuang sampah sembarangan melalui jembatan ataupun di sekitaran tempat kita
berkegiatan. Nah, dari dulu sampai sekarang yang ikut komunitas Ciliwung Depok ini makin banyak atau makin beragam, alhamdulillah. Makin beragam, makin banyak. Alhamdulillah. Alasannya apa sih rata-rata mereka gabung? Mungkin punya kesukaan yang sama kali ya Mbak terhadap lingkungan mungkin. Terus kemudian ada teman-teman yang mungkin satu frekuensi dengan mereka secara secara ide, pemikiran dan yang lain-lain gitu. Oke. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kalau teman-teman punya kegiatan gitu ya. Ini sebenarnya bentuknya adalah sukarela begitu ya. Untuk membiayai kegiatan-kegiatannya dari mana? Alhamdulillah di awal-awal kita masih angkat topi Mbak. Maksudnya itu urunan-urunan gitu, kita masih patungan. Terus sisanya alhamdulillah ada juga beberapa CSR yang ikut tergabung atau ikut dalam kegiatan kita, terus melibatkan kita dalam beberapa kegiatan yang mereka punya gitu. Jadi sekarang kegiatan-kegiatan itu sepenuhnya didanai oleh ada beberapa CSR gitu. Betul. Terus ke depan misalkan kayak kerjasama akan terus dilakukan nggak sih? Kita berharap begitu terus continue. Berharap malah justru lebih banyak CSR yang mungkin lebih mau ikut peduli dengan lingkungan gitu. Teman-teman di komunitas Ciliwung Depok KCD ya. Betul. KCD itu ada berapa banyak? Apa tuh? Teman anggota ya. Kalau secara keanggotaan yang tertulis itu kurang lebih 30-an. 30 orang, terdiri dari pengurus harian, pengurus inti, terus kemudian kita juga ada dewan pembina gitu. Dewan pembina itu salah satunya yang menjadi founder Pak Taufik itu sendiri. Oke. Gitu. Nah, itu biasanya ada target-target gak sih setiap tahun tuh pengurus? Ya itu tadi ya, selain melaksanakan kegiatan tahunan, event dan lain sebagainya, begitu kegiatan rutin. Ada lagi nggak misalkan targetnya yang memang kayak kita ke depan harus bisa ini, harus punya ini, harus ada itu gitu? Ya paling kayak beberapa, salah satu misalnya misinya itu tadi ketika ada yang masih pabrik yang membuang limbah misalnya itu bisa terselesaikan kayak gitu Mbak. Terus kemudian ada titik rawan longsor yang bisa kita surati dan kemudian itu bisa bisa diantisipasi oleh pihak pemerintah juga. Itu salah satu biasanya tujuan dan target kita. Mas Bayu ingat nggak kapan sih atau ada nggak waktu-waktu tertentu yang itu tuh kayak sibuk banget gitu sama kegiatan di KCD ini? Kalau tahunnya saya lupa sih, tapi sekitar 2017 tuh kita waktu itu pernah ada ketika Hari Ciliwung itu kita melakukan ngalun dengan getek ya. Getek itu rakit dari bambu dari Bojonggede sampai Condet. Ciliwung Bojonggede sampai Condet itu memakan waktu 2 hari 2 malam lah. Itu buat apa? Itu supaya memperkenalkan kembali Mbak sebetulnya bagaimana Ciliwung dahulu tuh dijadikan sebagai alat transportasi gitu. Itu terus kemudian minimal beberapa anak-anak sekolah yang mungkin sekarang kan mungkin belum mengenal seperti apa, itu bisa salah satu menjadi cara untuk memperkenalkan ke mereka bahwa ini tuh harus dijaga gitu. Tapi sekarang nggak pernah bikin kegiatan kayak gitu lagi? Belum, tapi ada rencana kita pengen, ya kalau bicara ide-ide liar sih kita pengen bikin live musik yang di atas air, cuma memang masih menunggu nantilah siapa yang mau ikut bergabung. Gitu ya, siapa tahu ada yang mendukung ya. Setelah dengar ini siapa tahu kan nanti ide liarnya itu sebenarnya nggak liar loh ya. Kalau liar itu saya jadi mikir kayak harimau, liar singa ya, gitu enggak ya? Ya itu pinginnya kayak gitu. Tapi begini, kalau kita bayangin kan tadi Mas Bayu bilang gitu ya. Kembalikan misalkan fungsi Ciliwung tuh kayak dulu. Kalau kita mau lihat ya potensi yang ada di Sungai Ciliwung ini, kalau kemudian dia bersih, dia baik kondisinya, itu bisa jadi apa aja sih? Apa aja potensi yang sebenarnya bisa kita, atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari itu? Oke. Tujuan kita kan memang ini menjadi ruang terbuka hijau, terus kemudian menjadi sarana edukasi dan ekowisata sebetulnya. Ekowisata Ciliwung gitu. Jadi beberapa kali kita sudah coba menawarkan kepada sekolah-sekolah yang alhamdulillah juga maksudnya udah beberapa sekolah yang ikut merasakan program yang kita tawarkan seperti susur sungai, seperti itu kan, memperkenalkan kepada mereka tentang karena keanekaragaman hayati di Ciliwung gitu. Itu sebetulnya ekowisata, terus kemudian edukasi terhadap anak-anak sekolah, mungkin juga beberapa kali juga ada mahasiswa dan karyawan, itu kan luar biasa Mbak. Bisa nggak kalau misalnya jadi ini transportasi lagi?
gitu. Bisa jalur aja, transportasi ya, bukan alat. Kalau sungainya kan berarti jalur transportasi bisa. Sebetulnya bisa kalau ada alat yang proper misalnya, gitu ya. itu saya rasa bisa. Kayak di Italia gitu, kayak di Venice gitu Venice, ya. Terus kita cuman nanti jadi getek kalau di sini jadinya ya. Tapi bisa ya sebenarnya gitu ya. Nah, di nggak jauh dari base camp kita masih ada yang melakukan masih mempertahankan rakit itu sebagai alat penyeberangan. Itu masih bertahan sampai sekarang. Dan itu sebenarnya bisa jadi potensi ekonomi juga ya, kalau dioptimalkan. Gitu ya. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi, Mas Bayu ya. Kita jeda dulu ya, supaya Mas Bayu bisa minum ya. Jangan kemana-mana Sobat RRI, nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Mas Bayu dari komunitas Ciliwung Depok. Saya lihat dulu, saya lupa nama panjangnya ya. Bayu Eko Nurtanto, anggota komunitas Ciliwung Depok, di part berikutnya. Tetap di Pro 3 Siniar.